sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam semangat, merdeka. Saudara, ada sebuah lagu di dalam kidung jemaat yang menceritakan tentang alam Indonesia begitu luar biasa. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya saudara, tentu kita percaya bahwa hutan, lembah, bukit, gunung, samudera, tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewan yang ada di bumi Indonesia ini merupakan ciptaan Tuhan. Dan tentu kita bersyukur karena alam yang begitu luar biasa indah itu ada di negeri kita, di Indonesia. Dan kita boleh berbangga menjadi bagian dari bumi ini. Kita adalah rakyat Indonesia. Dan kita bersyukur bahwa kita menikmati semuanya itu dalam suasana kemerdekaan. Kita bukan lagi bangsa yang terjajah, tapi kita adalah bangsa yang merdeka. 75 tahun Indonesia sudah merdeka. Nah saudara, bagaimana kita mesti mensyukuri semua berkat-berkat Tuhan itu? Tentu rasa syukur ini tidak hanya kita ungkapkan melalui kata dan nada, melainkan juga harus mewujud di dalam sebuah karya. Karya apa yang mesti kita jalankan, saudara? Mari kita ingat tentang tugas pertama yang Tuhan berikan kepada manusia yang mula-mula diciptakannya. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 firman Tuhan mengatakan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, manusia yang pertama ditempatkan oleh Tuhan di sebuah taman namanya Taman Eden. Di taman itulah Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang begitu subur, menghasilkan buah-buah yang lesat, sehingga ketika dimakan memberi rasa nikmat di mulut, memberikan kesegaran dan kekuatan pada tubuh manusia tersebut, sehingga ia bisa beraktivitas menjalani hari demi harinya dengan baik. Nah, di sana juga ada sungai-sungai yang mengalir, sungai-sungai yang kaya dengan air dan mineral. Ada pula hewan-hewan yang semakin melengkapi pesona indahnya Taman Eden. Nah saudara, tentu semuanya itu harus dijaga, supaya apa yang sudah diberikan indah itu tidak cepat rusak dan akhirnya hilang keindahannya. Nah maka Tuhan memberikan tugas kepada para manusia sehingga Taman Eden itu tetap terjaga keindahannya. Apa yang harus dilakukan oleh manusia? Yang pertama adalah memelihara taman itu. Secara memelihara berarti merawat, menjaga supaya taman itu tetap bersih, tetap lestari, tetap indah, semuanya terjaga dengan tetap baik, sehingga dari masa ke masa keindahan taman itu tetap bisa dinikmati. Yang kedua, saudara, mengusahakan taman itu. Mengusahakan berarti memakainya, mengelola, mengolahnya demi kebaikan. Taman itu boleh dipakai, saudara. Apa yang ada di taman itu boleh digunakan. Buahnya boleh dipetik, pohon boleh ditebang, airnya boleh diminum, apapun yang ada boleh dipakai. Tetapi tentu dengan hikmat, dengan bijak, supaya penggunaan-penggunaan itu bukan malah menimbulkan kerusakan, melainkan dapat menghasilkan sesuatu yang baik bagi alam itu sendiri dan juga bagi kehidupan umat manusia. Nah saudara, tugas itulah yang juga kita emban saat ini sebagai rakyat Indonesia yang tinggal di bumi yang dianugerahkan oleh Tuhan dengan luar biasa ini. Merawat dan mengelola alam Indonesia. Saudara, apa yang Tuhan sudah berikan begitu luar biasa indah ini harus bisa dinikmati dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Oleh karena itu tugas pengelolaan, tugas perawatan alam ini menjadi tugas kita bersama, tanggung jawab kita semua seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai apa yang Tuhan sudah berikan ini menjadi rusak, bahkan musnah karena tingkah pola manusia yang tidak bertanggung jawab. Saudaraku, kita tidak pernah menyangka bahwa saat ini kita berada pada masa pandemi yang cukup lama karena berbulan-bulan berlalunya, dan itu membuat hidup kita menjadi lebih sulit, saudara. Ada banyak orang kehilangan pekerjaannya,
ada banyak orang mengalami kesulitan finansial di masa pandemi ini. Tetapi kita juga melihat bagaimana kreativitas yang ada dalam diri manusia Indonesia ditambah dengan kekayaan alam yang ada di negeri ini mempermudah kita ketika kita berusaha mencari mata pencarian yang baru, ketika kita berusaha untuk mendapatkan tambahan-tambahan pendapatan untuk kehidupan keluarga kita. Semuanya itu dapat kita jalani dengan lebih mudah karena alam Indonesia menyediakan sumber-sumber yang bisa kita kelola. Alam Indonesia menyediakan berbagai macam hal yang bisa menjadi berkat bagi kita sekalian dan tentu juga bagi anak cucu kita. Oleh karena itu saudara, mintalah hikmat dari Tuhan sehingga kita dapat terus mengusahakan merawat alam ciptaan Tuhan ini sehingga kehadirannya senantiasa bisa kita rasakan sebagai berkat-berkat yang indah dari Tuhan. Dan juga tumbuhkan rasa bersyukur yang besar kepada Tuhan atas semuanya yang Tuhan sudah berikan ini, sehingga itu mendorong tanggung jawab yang ada pada diri kita untuk bersama-sama mengupayakan yang terbaik bagi pemeliharaan dan perawatan alam Indonesia ini. Saudara, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tua, muda, kaya, miskin, dari suku apapun, kita bertanggung jawab untuk memelihara apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mari bersama kita rawat alam anugerah Tuhan ini dengan hikmat yang dari Tuhan, supaya apa yang ada ini senantiasa menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberkati seluruh rakyat yang ada di bumi Indonesia. Shalom.